Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Ghusli. Qala al-Imam Al-Bukhari Babul Ghusli bis-sa'i wa nahwihi. Bab mandi dengan seukuran satu sok. Satu sok ini 4 mud. Satu mudnya satu genggaman telapak orang dewasa. Di segini ya, telapak tangan orang dewasa. Nah, ini Rasulullah SAW cukup menggunakan air satu sok untuk menyirami seluruh tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat sedikit sekali menggunakan air. Beda halnya dengan kita, mandi kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abdullah ibni Muhammad ibnu Ja'far ibnul Yaman. Qala haddatsani Abdus Somad. Jadi tatkala ada seorang rawi mengatakan haddatsani, maka berarti dia seorang diri dalam meriwayatkan hadis ini dari Abdus Somad. Abdus Somad Ibnul Waris Ibnu Sa'id. Qala haddatsani Syu'bah. Abdus Somad meriwayatkan dari Syu'bah juga. Syu'bah Ibnul Warat Abul Bistam. Qala haddatsani Abu Bakrin. Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Hafsin ibnu Umar ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas. Qala sami'tu Aba Salamah. Aba Salamah namanya adalah Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Jadi ini adalah anak dari Abdurrahman ibnu Auf. Yaqulu dakhaltu ana, berarti dia seorang tabi'in. Aku masuk bersama akhu Aisyah, saudara Aisyah minar radha'ah, saudara sepersusuan. Karena saudara Aisyah radhiyallahu an hanyalah Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Ala Aisyata fasa'alaha akhuha an guslin. Lalu saudara Aisyah dari Rodo'a ini bertanya kepadanya tentang tata cara mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in nahwan min sa'in. Kemudian Aisyah meminta wadah seukuran air satu sok isinya ya. Fakta salat. Lalu dia mandi. Aisyah mandi, mempraktikkan mandinya Rasulullah. Wa afadat ala ra'siha. Lantas Aisyah menuangkan air ke kepalanya. Wa bainana wa bainaha hijabun. Nah, di antara kami dan Aisyah ada hijab, ada pembatas. Ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang laki-laki mengajar kepada ummahat atau akhwat harus menggunakan hijab. Demikian juga kalau sekiranya perempuan yang mengajar pun harus menggunakan hijab. Karena fitnah yang banyak terjadi di mana pondok-pondok pesantren banyak ustadznya yang memperkosa santrinya. Karena apa? Karena mereka mengajar langsung, bertatap muka langsung satu ruangan dengan apa? Dengan santriwatinya. Namanya manusia ya, adalah ketertarikan gitu. Ustadz tertarik dengan yang cantik-cantik. Kemudian juga akhwat-akhwatnya tertarik dengan ustadznya, sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Nah, seharusnya menggunakan hijab. Adapun mereka santri-santri atau ummahat di belakang sana maunya ngobrol, maunya ngapain, itu urusan mereka.
Kita hanya apa? Hanya tablik, menyampaikan atau mengajarkan. Kita tidak dituntut untuk mengetahui keadaan mereka bagaimana. Kadang banyak pertimbangan ya. Saya harus mengajar berhadapan dengan mereka dengan alasan ini pelajaran harus bertatap muka, pelajaran nahwu kah, pelajaran apa gitu. Sementara kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Qala Abu Abdillahi qala Yazid ibnu Harun wa Bahzu al-Judiyu an Syu'bata qadri sa'in. Jadi ini rawi-rawi yang meriwayatkan dari Syu'bah. Kalau yang sebelumnya Abdus Samad. Kalau ini Imam Bukhari mendatangkan rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan dari Syu'bah tapi dengan lafadz qadru sa'in, seukuran satu sa'. Haddasana Abdullah ibnu Muhammad qala haddasana Yahya ibnu Adam haddasana Zuhair ibnu Muawiyah an Abi Ishaq ibnu Rohawai, namanya adalah Amru ibnu Abdillahi. Qala haddasana Abu Ja'farin. Abu Ja'far ini merupakan keturunan dari Husain. Jadi Abu Ja'far nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa anak Ali bin Abi Thalib ada 3, Hasan, yang kedua Husain ini dari istri Fatimah, kemudian istri yang kedua namanya Hanafiyah, lahirlah namanya nanti Muhammad, kemudian disandarkan kepada ibunya Muhammad ibnul Hanafiyah untuk membedakan ini putra Ali dari istri yang kedua. Nah, Abu Ja'far di sini annahu kana inda Jabir bin Abdullah huwa wa abuhu. Jadi Abu Ja'far bersama bapaknya, siapa bapaknya tadi? Ali bin Husain. Berada di sisi Jabir bin Abdullah. Wa indahu qaumun. Dan di sisi Jabir juga banyak manusia yang menuntut ilmu kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Fasa'aluhu anil gusli, lalu mereka bertanya tentang tata cara mandi. Faqala yakfika sa'un, kata Jabir, cukup bagimu air itu 1 sa'. Untuk apa? Untuk digunakan mandi. Faqala rajulun ma yakfini. Lantas ada seseorang berkata, ma yakfini, tidak cukup kalau 1 sa' ini. Faqala Jabirun, lantas Jabir mengatakan kana yakfi man huwa aufa minka sya'ron. Nanti akan dijelaskan bahwa orang yang ngomong ini adalah Al-Hasanu ibnu Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi istilahnya apa? Sepupu 2 kali ya dari Abu Ja'far ini. Jadi cucu Ali bin Abi Thalib dari apa? Dari jalur Al-Hanafiyah. Kana yakfi man huwa aufa minka sya'ron. 1 sa' itu mencukupi orang yang lebih tebal rambutnya daripada kamu. Wa khairun minkah, dan lebih baik daripada kamu. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ammana fi saubin. Kemudian dia mengimami para sahabat dengan menggunakan baju. Ini menjelaskan bahwa Jabir bin Abdullah berdalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan bahwa kalau saja Rasulullah cukup, masa kalian enggak cukup? Ya kan? Sehingga kalau kalian tidak merasa cukup, berarti ini adalah hawa nafsu. Kalau mau mengikuti Rasulullah, ya ini sudah cukup dengan 1 sa' ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddasana Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah Al-Fadlu bin Dukain. Qala haddasana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan ibnu Uyainah. An Amri bin Dinar
an Jabir bin Zaid an Ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas anna nabiyya wa Maimunatah kana yaktasilani min ina'in wahidin. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah mandi bareng dengan Maimunah. Kenapa Abdullah bin Abbas tahu? Kenapa kira-kira? Pak Joko? Kenapa kira-kira tahu, ngintip atau gimana nih? Kok tahu Rasulullah mandi dengan Maimunah, mandi bareng gitu dalam satu wadah lagi? Kenapa kira-kira? Dia ngintip. Dibilangi Maimunah. Iya. Iya. Jadi kemungkinan dibilangin atau kemungkinan dilihat-lihat langsung. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan dari Maimunah. Sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Abbas itu adalah saudara bapak Rasulullah, yaitu Abdullah. Abdullah saudara dengan Al-Abbas. Nah, ibunya Abdullah bin Abbas saudara dengan Maimunah ini. Kana yaktasilan min ina'in wahidin. Jadi keduanya mandi bareng dari wadah yang sama. Qala Abu Abdullah kana Ibnu Uyainah yaqulu akhiran an Ibni Abbas an Maimunah was sahih ma rawahu Abu Nuaim. Jadi yang benar apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di atas, bukan yang diriwayatkan dari jalur yang lain. Babu man afadha ala ra'sihi salasan. Bab orang yang menuangkan 3 kali cidukan ke kepalanya. Kita tahu bahwa semua yang disebutkan ini adalah perbuatan sunnah dalam tata cara mandi janabah. Bukan suatu kewajiban atau suatu rukun dalam mandi junub. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abu Nuaim ay Al-Fadlu bin Dukain. Qala haddatsana Zuhairun ibnu Muawiyah an Abi Ishaq. Abi Ishaq adalah Amru ibnu Abdullah ibnu Ubaid. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Suraidin Abu Muhammadin. Antum ada ininya kah rawi-rawinya di situ? Atau langsung terjemahannya aja? Iya, nanti ini beli ini yang kayak gini ya. Haddatsani Jubair ibnu Mut'im, seorang sahabat. Qala Rasulullah amma ana fa ufidu ala ra'si salasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun aku menuangkan ke kepalaku 3 kali tuangan. Wa asyara biyadaihi kiltaihima, dan mengisyarahkan dengan kedua telapak tangannya. Ai menuangkan gini ke kepalanya. Karena dulu kan belum ada gayung mungkin atau shower gitu. Langsung menggunakan kedua telapak tangan. Haddatsani Muhammadu ibnu Basyarin. Laqabnya dia adalah Bundar. Kalau yang satunya ini gurunya, laqabnya adalah Gundar. Qala haddatsana Gundarun. Gundar namanya adalah Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini merupakan bapak tiri dari Gundar ini. Karena dia menikah dengan ibunya Gundar. An Mikhwalin ibni Rashidin an Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. An Jabirin ibni Abdullah qala kana an-nabiyyu yufrigu ala ra'sihi salasan. Ini sama dengan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Jadi sanad-sanad yang kita bacakan dalam hadis ini dan hadis sebelumnya itu ada seorang rawi dari kalangan Ahlul Bait. Ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait pun yang tidak memiliki ilmu ya belajar kepada sahabat. Bukan karena nasab dia tidak boleh menuntut ilmu, enggak.
Nasab itu tidak mengangkat atau mendongkrak suatu amalan. Ya. Beda halnya dengan apa? Dengan orang-orang Syiah yang menganggap bahwa jalur keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau yang dikenal dengan Ahlul Bait, maka mereka yang berhak menyampaikan ilmu. Adapun yang lainnya harus belajar kepada mereka. Mereka tidak boleh belajar kepada yang lainnya. Nah, sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Ahlul Bait pun belajar kepada ulama-ulama tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Samin haddatsani Abu Ja'farin. Ini Abu Ja'far tadi siapa namanya? Muhammad bin Ali bin Husain. Qala li Jabirun ibnu Abdillahi wa atani ibnu ammika yu'arridu bil Hasani ibnu Muhammadin ibnul Hanafiyah. Kata Jabir, ibnu ammika, anak pamanmu, berarti sepupu satu kali kan ini. Dia ngomong kepada Abu Ja'far. Berarti sepupu kali dengan apa? Dengan Muhammad ini. Atani, datang kepadaku menceritakan tentang Hasan bin Muhammad ibnul Hanafiyah. Berarti ini apa? Cicit dari Ali bin Abi Thalib tapi dari jalur Hanafiyah. Jadi memang orang Arab itu keturunannya itu namanya dibolak-balik aja. Tadi bapaknya Ali, nanti anaknya Husain, nanti anaknya lagi Ali, cucunya lagi Husain dan seterusnya gitu. Ali bin Husain bin Ali bin Husain dan seterusnya seperti itu. Jadi enggak cari nama-nama yang bikin ini bingung gitu. Nama yang di sekitar keluarganya aja. Qala kaifal ghuslu minal janabati. Bagaimana mandi junub? Bagaimana tata cara mandi junub? Fakultu kana an-nabiyyu ya'khudhu salasa akuffin wa yufiduha ala ra'sihi. Kemudian kata Jabir, adalah Rasulullah kalau mandi junub itu mengambil 3 kali cedukan, lantas menuangkan ke kepalanya. Tsumma yufidu ala sa'iri jasadihi. Jadi yang dituang pertama apa? Kepala 3 kali, kemudian baru seluruh jasad. Faqala li al-Hasanu inni rajulun kasiru sya'ri. Lantas Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah tadi berkata, sesungguhnya aku pemuda yang tebal rambutnya. Dia enggak cukup dengannya, dia menganggap dirinya enggak cukup dengan satu sok kalau dipakai mandi junub. Fakultu kana an-nabiyyu aktsara minka sya'ron. Kata Jabir kepada Al-Hasan ini, Nabi itu lebih tebal rambutnya daripada kamu. Nabi aja cukup, bagaimana kamu tidak merasa cukup dengan hal ini? Babul gusli marrotan wahidatan. Sekarang mandi dengan apa? Dengan satu kali tuangan. Haddatsana Musa ibnu Ismailah Abu Salamah qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad anil A'mash. A'mash ini adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Dia seorang yang mutasyaddid ya terhadap murid-muridnya, istilahnya sangat tegas dalam mengajar. Diceritakan tak kala murid-muridnya datang ini, dia siapkan anjing galak di depan rumahnya untuk mengetes kesabaran murid-muridnya. Siapa yang bertahan berarti dia siap untuk apa? Untuk belajar. Tak kala mati anjingnya, maka tidak ada lagi yang amirun bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dia mengatakan seperti itu. Karena memang seorang thalibul ilmi harus diuji kesabarannya. Apakah dia kokoh dengan niat dan pendiriannya untuk menuntut ilmu.
An Salim bin Abil Ja'di ay Rafiq an Quraib bin Abi Muslim. Dia adalah maula Ibnu Abbas. Maula ini adalah mantan budak yang sudah dibebaskan. Jadi maula itu adalah mantan budak. Dia nanti boleh menyandarkan dirinya kepada kabilah tuannya. Jadi mungkin takala tuannya ini adalah Quraisy, maka dia boleh mengatakan Quraib al-Quraisy. Takala tuannya nanti kabilahnya Huta Barat, maka dia boleh menyandarkan kepada Huta Barat seperti itu. Dan sekaligus takala dia meninggal dunia, nanti warisannya itu diambil oleh tuan yang pernah membebaskannya. Namanya apa? Namanya maula. Ani bin Abbas, ay Abdullah bin Abbas, qalat Maimunatu, wada'tu lin nabi ma'an lil guslin, faghasala yadayhi marrataini aw thalasa. Kata Maimunah, aku pernah meletakkan untuk Nabi SAW wadu, yaitu wadah yang berisikan air untuk mandi. Faghasala yadayhi marrataini, kemudian dia mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa afraga ala shimalihi, kemudian dia menuangkan ke tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. Faghasala madzakirahu, lalu dia mencuci kemaluannya. Dalam riwayat yang lain zakarahu. Madzakira itu jamak dari zakar. Summa masaha yadahu bil ardi, kemudian dia menepukkan kedua tangannya ke tanah. Untuk apa? Untuk membersihkan. Karena tanah ini memang ada kandungan zat yang dia bisa membersihkan apa? Kuman-kuman kan? Kalau sekarang kita ada sabun, ada daun-daunan mungkin yang bisa menghilangkan bau di tangan. Summa madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak. Istinsyak ini apa, Pak Iman? Istinsyak, masukkan air ke hidung ya, namanya istinsyak. Kalau istijmar mengeluarkan air dari hidung. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi, kemudian dia mencuci wajah dan kedua tangannya. Ai wudu. Rasulullah apa? Wudu setelah membersihkan kemaluannya. Summa afadha ala jasadihi, kemudian dia menuangkan ke kepalanya, menuangkan air ke seluruh badannya. Summa tahawwala, kemudian dia menyingkir dari tempat mandinya tadi, min makanihi faghasala qadamaihi, lalu dia ini mencuci kedua kakinya. Jadi di hadis ini, di hadis Maimunah, cucian kaki itu diakhirkan. Adapun di hadis Aisyah itu diawalkan. Qala al-Imamul Bukhari babu man bada'a bil hilabi awit tibi indal gusli. Bab orang yang memulai dengan hilab, yaitu wangian atau minyak wangi ketika akan mau mandi. Istilahnya menggunakan sabun dulu, mencuci kedua tangannya setelah mencuci kemaluannya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Muhammadu ibnul Musanna bin Ubaid. Qala haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhladin an Hanzalah ibnu Abi Syakil anil Al-Qasim bin Muhammad bin Urwa bin Zubair an Aisyata qalat kana an-nabiyyu idza iktasala minal janabati da'a bi syai'in. Adalah Rasulullah takala dia kepengen mandi,
maka dia meminta wadah yang berisikan air. Fa akhadha bi kaffihi, lalu dia mengambil dengan telapak tangannya, menciduk dengan telapak tangannya. Fa bada'a bi shiqqi ra'sihil aiman. Kemudian dia memulai menuangkan ke sisi sebelah kanan. Dari atas kepala, tapi sisi kebelah kanannya. Tsummal aisar, kemudian sisi sebelah kiri. Faqala bihima ala ra'sihi. Kemudian setelah itu baru dituangkan ke seluruh kepalanya. Nah, ini tata cara mandi junub, ini juga nanti diberlakukan kepada jenazah atau mayit yang dimandikan. Paham? Jadi dituangkan sisi kanan dulu, kemudian baru sisi kiri, kemudian baru keseluruhan. Babul madmadati wal istinsyaki fil janabah. Bab berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung di saat mandi junub. Qala haddatsana Umar bin Hafsin ibnu Giyasin qala haddatsana Abi ay Hafsu bin Giyas, haddatsana Al-A'mash ay Sulaiman ibnu Mihran qala haddatsani Salim an Kuraibu ibnu Abi Muslim an ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas qala haddasatna Maimunatu ay Maimunah menceritakan kepada kami, kata Abdullah bin Abbas, qalat sababtu lin nabi guslan. Kata Maimunah, dulu aku pernah memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'afraga biyaminihi ala yasari. Lalu dia menuangkan dengan tangan kanannya ke bagian sebelah kiri. Fagosalahuma, lalu dia mencuci keduanya. Summa gosala farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Summa qala biyadihil ardo famasaha biturab. Kemudian dia tepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu mengusap tanah tersebut. Summa gosalaha, kemudian dia cuci lagi kedua tangannya. Summa tamadmada wastansyaqa, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak. Summa gosala wajahahu, kemudian dia mencuci wajahnya. Wa afadu ala ra'sihi, kemudian dia menuangkan air ke kepalanya. Summa tanaha, kemudian dia sela-sela, dia menyela-nyela rambutnya agar air masuk ke kulit kepala. Summa qala biyadihil ardo summa fagosala qadamaihi, lalu dia mencuci kedua kakinya. Summa utiya bimindilin, kemudian dibawakan handuk oleh Maimunah. Falam yanfudu biha, dan dia tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut, tapi dengan telapak tangannya. Nah, yang berbeda dengan hadis sebelumnya, hadis ini menyebutkan tentang tanaha. Tanaha itu apa? Menyelah-nyelah. Jadi kesimpulannya, gimana Pak Joko, coba praktekkan tata cara mandi dari hadis-hadis yang kita bacakan. Apa? Mencuci mulut, mencuci tangan, terbalik Pak Joko. Bersihkan kemaluan dulu, mengambil air dulu, kemudian menciduk air ke tangan kiri, menggunakan tangan kanan, kemudian mencuci kemaluan. Ada yang loncat Pak Joko. Kemudian apa? Habis mencuci kemaluan ngapain?
Iya, ke tanah atau menggunakan sabun. Iya. Yang di hadis Maimunah ini berkumur-kumur ya. Lama nggak praktek dia aja kok ya. Atau lain prakteknya aja kok. Coba Abu Labib gimana dari hadis-hadis yang kita baca tadi? Secara zahir hadis. Iya. Iya. Nyala-nyala. Iya. Kemudian dibawakan handuk tapi dia enggan dengan tangan. Kira-kira apa hikmahnya Rasulullah nggak pakai handuk? Wallahu a'lam, apakah karena mungkin agar dosa-dosanya mengalir lewat pori-pori ininya jasadnya gitu, atau ada hikmah lain? Nggak tahu. Padahal menggunakan handuk ini pun hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Kita baca satu hadis lagi. Babu mashil yadai biturabi litakunu anqa. Bab mengusap ya tangan dengan mengusap tangan ini dengan tanah agar lebih bersih. Karena kita tahu tanah itu memiliki kandungan yang bisa membersihkan dari kuman-kuman. Sebagaimana dalam hadis tentang itu Rasulullah memerintahkan mencuci wadah yang dijilat oleh anjing itu dengan apa? Dengan tanah. Tidak bisa digantikan dengan sabun atau yang lainnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Salim bin Abil Ja'di an Quraibin an Ibni Abbas an Maimunah, sama jalur hadisnya dengan sebelumnya. Anna nabiyya iktasala minal janabati faghasala farjahu biyadihi summa dzalika bil haiti. Kemudian dia tepukkan kedua tangannya ke dinding atau ke lantai. Summa ghasalah, kemudian dia mencuci lagi tangannya. Summa tawaddaa wudu'a lis-sholati. Falamma faragha min ghuslihi ghasala rijlaihi. Nah, di sini disebutkan Rasulullah itu wudu sempurna. Paham? Di hadis sebelumnya Rasulullah tidak disebutkan dia wudu secara sempurna kan? Hanya menyebutkan berkumur-kumur, istinsyak, mencuci wajah, tidak disebutkan apa? Kepala, membasuh kepala. Kemudian mencuci kedua tangan. Nah, kalau ini lebih sempurna, yaitu menyebutkan wudu dengan sempurna plus mencuci kedua kaki di akhir. Nah, nanti boleh dikerjakan dalam artian mencuci kedua kaki 2 kali. Di saat wudu dan di saat selesai mandi junub. Nah, kalaupun mau hanya dikerjakan sekali saja, itu boleh. Maksudnya cucian kedua kaki itu dibelakangkan. Tapi tetap wudu, tapi tidak mencuci kedua kaki di saat Di saat wudu. Nah, ada yang ditanyakan?
tentang masalah kisah sahabat, apakah hukum tayamum itu setelah turun atau belum? Apa? Sahabat yang ketika sahabat waktu dulu tapi tidak mandi dulu dikarenakan dia sakit. Kisah itu yang sahabat berdiri tapi dia tidak mandi dulu. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah hukum tayamum telah turun atau belum? Iya. Yang kedua, hukum jima di kamar mandi tadi kan mandi bareng itu. Iya. Nah, sekarang jima di kamar mandi apa hukumnya? Yang ketiga, hukum kisah hadis yang cerita kisah hadis waktu Rasulullah memakamkan anak beliau Ibrahim atau Qasim al-Qasim? Ibrahim ya. Rasulullah meminta sahabat yang tidak jima di malam hari untuk membantu membawa yang makna dari hadis apa? Nah, yang pertama tentang ini jadi ayat tayamum itu turun sebelum terjadi sesudah terjadinya ifku Aisyah. Setelah itu ayat tayamum kan terdapat di surah Al-Maidah kan ya. Turun ya turun setelah terjadinya tuduhan zina terhadap Aisyah. Ya kan? Ketika Rasulullah dan Aisyah melakukan perjalanan, kemudian Aisyah turun dari dari rumah di atas ada rumah-rumah di atas onta itu kan, dia turun malam hari mencari gelangnya yang hilang. Ya kan, gelang yang hilang. Kemudian ya Rasulullah dan sahabat melakukan perjalanan karena menyangka Aisyah masih berada di atas. Ternyata Aisyah enggak ada. Ketinggalan. Kemudian setelah itu ada juga sahabat yang yang menyusul dari belakang gitu, dari jauh. Kemudian menemui Aisyah, dan Aisyah dengan sahabat ini tidak melakukan apa-apa. Kemudian pulang, akhirnya muncullah fitnah dari sini. Dari dari sebab ini. Jadi turunnya syariat tayamum itu sebelum kejadian yang sahabat mimpi basah kemudian meminta fatwa kepada teman yang lainnya, apakah saya boleh tidak mandi? Maka kata sahabat tersebut, tidak boleh, kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi, kemudian dia meninggal dunia. Dilaporkan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, qatalahumullah. Dia sudah membunuhnya, semoga Allah membunuhnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Tentang jima di dalam kamar mandi ya. Nah, ini hukumnya boleh-boleh saja jima di dalam kamar mandi, meskipun lebih afdolnya di tempat yang ini ya, yang nyaman, di kamar gitu. Nah, sebagaimana nanti sekaligus setelah berhubungan nanti bisa mandi bareng lagi di situ. Kemudian yang ketiga tentang hikmah dari dari Rasulullah melarang orang yang junub di malam hari meskipun dia sudah mandi untuk masuk ke dalam liang lahat menyambut menurunkan jenazah tadi. Adapun ilah larangannya tidak nampak gitu, sehingga ini dihukumi sebagai illatun ta'abudiyah, yaitu perintah yang sifatnya tidak nampak alasannya. Kenapa? Sama dengan kita sholat itu enggak jelas alasannya kenapa nih diperintahkan sholat, ya kan? Ini illatun ta'abudiyah. Kalau sekiranya kita tahu alasannya agar sehat, ya kan? Ya sudah, kita jogging-jogging aja karena tujuannya sama kan? Lari pagi-pagi tujuannya untuk sehat, sama dengan sholat. Karena kita enggak tahu ilahnya, alasannya apa, sehingga kita hanya dituntut mengerjakan saja. Namanya illatun ta'abudiyah. Barangkali ada ulama yang lain bisa mengungkap alasannya, barulah nanti bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.